datang ke hadapan hadirat-Mu pagi hari ini. Kami mau menyerahkan segenap tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya kasih-Mu yang sudah menyertai kehidupan kami. Saat kemarin, hari ini juga Engkau menyertai kami Tuhan. Demikian pula di masa yang akan datang. Kami percaya kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami siapkan kehidupan kami untuk mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan dan menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Engkau menyertai ibadah kami saat pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya kuasa gelap, kuasa iblis tidak ada tempat di sini. Karena kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi tempat ini, memenuhi setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya hanya di dalam satu nama yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari katakan amin. Haleluya. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Amin. Sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Diberkati yang datang dalam namanya, puji kebesarannya. Diberkati yang datang dalam namanya, hosana sang raja. Sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Diberkati yang datang dalam namanya, puji kebesarannya. Diberkati yang datang dalam namanya, hosana sang raja. Angkat suara pujinya, besarkan namanya. Tinggikan agungkan Dia, Raja segala raja. Angkat suara pujinya, besarkan namanya. Tinggikan agungkan Dia, Raja segala raja. Haleluya. Sorak, sorak haleluya. Puji Yesus Raja mulia. Sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Diberkati yang datang dalam namanya, puji kebesarannya. Diberkati yang datang dalam namanya, hosana sang raja. Angkat suara pujinya, besarkan namanya. Tinggikan agungkan Dia, Raja segala raja. Angkat suara pujinya, besarkan namanya. Tinggikan agungkan Dia, Raja segala raja. Praise the Lord. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Mari kita
Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan. Kita masih akan memuji Tuhan. Kita mau katakan, hatiku rindu Tuhan. Haleluya. persilakan kepada seluruh jemaat yang ada di sektor 3 untuk mempersembahkan pujian. Ku
puji, ku puji, ku puji nama Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku muliakan. Bunyikan, bunyikan lagam busmu. Menari, 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 nari, narilah. Terimalah pujianku, jadikanlah
Tuhan, ampunilah daku dan berikanlah aku sapu tangan kasih-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Pujian dari sektor 3 mengingatkan kita bahwa hanya kasih dan kemurahan Tuhan yang sanggup menghapuskan segala pelanggaran kita, karena Tuhan tidak pernah mengingat pelanggaran kita. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan segera masuk dalam kebenaran firman Tuhan, dan kita mau siapkan hati dan jiwa kita untuk diisi dan diperbaharui dengan firman-Nya. Puji Tuhan, jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, sedikit nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Amin. Sedikit nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, saya ajak kita bangkit berdiri bersama. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Haleluya. Sedikit nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan katakan, jiwaku terbuka. Haleluya Tuhan. Katakan dengan sungguh. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya Yesus, benar Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan.
Sama-sama katakan, jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, sikapkan semua yang terselubung, supaya melayani hadapanmu Tuhan. Sikapkan semua yang terselubung, supaya melayani hadapanmu sikapkan rahasiamu Berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Lagi katakan berfirmanlah, berfirmanlah
kepada Bapak Gembala. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kami puji Engkau Tuhan. Kami muliakan Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Di hadirat-Mu yang kudus, kami sudah memuji, memuliakan, membesarkan dan meninggikan nama-Mu yang agung dan mulia. Engkau adalah Allah yang hidup, yang benar, Sang Halik pencipta langit dan bumi, yang maha kuasa, maha hadir dan maha tahu. Engkau adalah pribadi yang tak tertandingi, yang berkuasa di sorga, alam semesta maupun alam bawah bumi, dan tidak ada alam yang tidak dikuasai oleh Engkau. Dan Engkaulah yang memberkati kami, yang sudah menyelamatkan kami, menyembuhkan dan melindungi perjalanan hidup kami. Saatnya kami akan duduk tenang dengar firman-Mu Tuhan, dan kami percaya kami semua telah dikuasai oleh Roh Kudus, dan biar Roh Kudus itulah yang akan memberikan pencerahan dan penyingkapan rahasia kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya kami semakin hari semakin kuat, semakin dewasa, semakin diberkati Tuhan. Kami akan duduk tenang dengar firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk bersama. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita bersyukur dan berterima kasih karena pagi hari ini kita boleh menikmati kebaikan dan anugerah Tuhan lewat kesehatan dan kekuatan yang telah diberikan oleh Tuhan. Namun lebih daripada itu, kita harus memperhatikan hidup rohani kita atau spiritual kita supaya berimbang dengan kesehatan fisik, supaya kita tidak terombang-ambing oleh berbagai rupa-rupa angin pengajaran yang muncul hari ini. Jadi kita harus menjadi jemaat yang dewasa, yang kuat bukan dalam arti memiliki otot yang kuat, tetapi kita kuat karena iman kita bertumbuh di dalam pengajaran firman Tuhan yang benar. Baik, mari kita segera membuka Alkitab kita yang terambil dari kitab Wahyu pasal yang kelima. Kemudian kita akan mengambil 3 ayat saja, karena kalau kita membaca satu perikop ini cukup panjang, ayat 1 sampai 14, tapi saya hanya memilih 3 ayat, ayat 6, ayat 9, dan ayat yang ke-12. Wahyu pasal yang kelima. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Kitab Wahyu ini adalah kitab terakhir
dalam Perjanjian Baru yang merupakan kitab penutup dalam penulisan kitab-kitab, dan tidak ada kitab sesudah kitab Wahyu gitu. Kitab Wahyu ini merupakan sebuah kitab yang sangat luar biasa karena di dalamnya terkandung pesan-pesan ilahi yang terjadi di sepanjang perjalanan hidup manusia di era 2 milenium yang ketiga. Kitab Wahyu juga ini mengungkapkan banyak hal tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di sepanjang perjalanan hidup manusia, khususnya di era anugerah atau di zaman Roh Kudus ataupun di zaman gereja gitu. Kalau kita memperhatikan seperti yang saya katakan bahwa kitab Wahyu ini mengungkapkan peristiwa atau kejadian yang terjadi di 2 milenium ketiga, atau bisa dikatakan terjadi pada minggu penebusan. Nah, kalau kita bicara tentang minggu penebusan, berarti kita harus berbicara tentang minggu penciptaan. Nah, Alkitab kita ini dibagi dalam 3 bagian besar. Yang pertama adalah Kejadian pasal 1 dan pasal 2. Itu adalah bersifat atau berbicara tentang minggu penciptaan, di mana Allah menciptakan segala sesuatu dalam keadaan yang kekal atau tidak ada waktu, tidak mengikat manusia dengan waktu gitu. Kemudian pasal 3 itu berbicara tentang proses kejatuhan manusia karena tertipu oleh iblis, dan manusia mengikut apa yang ditawarkan oleh iblis. Manusia jatuh dalam dosa, dan semenjak saat itu hidup manusia dibatasi oleh waktu. Itu adalah proses yang kedua. Dan dalam proses yang ketiga, Kejadian pasal yang ketiga sampai Wahyu, itu yang disebut dengan minggu penebusan itu. Karena Allah harus menebus manusia di luar Taman Eden, di luar sifat kekudusan, supaya manusia tidak mengambil buah kehidupan, sehingga ketika memakan buah kehidupan sebelum mereka ditebus, mereka bisa hidup dalam dosa kekal seperti iblis yang kemudian tidak bisa ditebus. Kemudian dalam minggu penciptaan kita juga bisa membahagi peristiwa dalam minggu penciptaan ini dalam 3 bagian besar. Yang tadi saya sudah sebut 2 milenium ketiga itu adalah era Roh Kudus. Tapi ada 2 milenium pertama dan 2 milenium kedua, yaitu dimulai dari manusia jatuh dalam dosa sampai Abraham. Itu disebut dengan 2 milenium pertama atau zaman Bapa. Dari Abraham sampai Tuhan Yesus disebut dengan 2 milenium ketiga atau zaman anak. Dan dari Yesus datang pada kali yang pertama, ia lahir dalam wujud manusia, sampai dia datang pada kali yang kedua sebagai hakim yang adil. Itu disebut sebagai 2 milenium yang ketiga atau 2000 tahun yang ketiga. Nah, kita akan membahas khusus tentang Wahyu pasal 5 dan juga Wahyu pasal 6 yang hari ini dibicarakan begitu rupa di media sosial, dan kalau saya berpikir hal ini tidak diluruskan oleh hamba-hamba Tuhan atau kita dari mimbar ini, jemaat nanti akan mempunyai multi tafsir tentang peristiwa-peristiwa itu. Sementara gereja kita sudah mempunyai sebuah dasar pengajaran sikap
Ya, sesuai dengan penelitian para founding father kita, dan ini sudah dibakukan menjadi doktrin GPDI yang memang harus dipertahankan. Misalnya eskatologi yang sudah diuji dari waktu ke waktu, sampai hari ini eskatologi GPDI itu masih tetap relevan karena tidak menetapkan waktu. Sementara ada beberapa hamba Tuhan yang menetapkan waktu, itu dengan sendirinya, dengan berjalannya waktu, pemahaman mereka itu sudah menjadi gugur. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kitab Wahyu ini ditulis dengan 3 sifat. Sifat yang pertama itu adalah berbicara tentang metafisika. Metafisika itu artinya hal-hal yang bersifat non-fisik atau tidak kelihatan. Yang kedua, kitab Wahyu ini juga bisa bersifat alegori, kiasan, atau bersifat simbolik. Dan yang ketiga, kitab Wahyu ini juga bersifat literal atau harafiah, seperti apa yang dituliskan, dijelaskan seperti itu. Misalnya simbolik, dalam Wahyu pasal 6 ada kuda putih, kuda merah padam, kuda hitam, dan kuda hijau kuning. Itu bersifat simbolik. Sebenarnya itu berbicara tentang munculnya kekuatan-kekuatan yang akan berdampak secara global terhadap manusia yang hidup di dunia ini. Secara metafisika, misalnya Wahyu pasal yang ke-20, 22, dan 21 yang berbicara tentang hal-hal yang sifatnya surgawi, yang berkaitan dengan Allah, yang tidak nampak, yang tidak kelihatan, namun kita bisa merasakan pengaruh sifat ilahi itu di dalam kehidupan kita. Tapi yang bersifat literal itu seperti 7 sidang jemaat yang ada di Asia Kecil. Itu bicara tentang kenyataan sidang jemaat yang ada di Asia Kecil yang kondisinya seperti itu yang terjadi hari ini di zaman kita, yaitu gereja akhir zaman. Nah, kita akan berbicara khusus ini Wahyu pasal yang ke-5. Tadi kita sudah baca ada 3 kali di sana. Wahyu pasal 5 ayat 6 dikatakan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembeli. Seperti ini artinya bukan sebuah kenyataan ya. Seperti taman Tuhan, tapi itu bukan taman Tuhan. Seperti telah disembeli. Masih samar-samar apakah disembeli atau tidak, karena menggunakan kata seperti. Tapi ayat yang ke-9 itu penekanannya sudah lebih jelas. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya karena engkau telah disembeli, sudah disembeli. Dihilangkan kata seperti ini. Apakah itu satu kesengajaan? Tidak, itu adalah rencana Allah sendiri menyampaikan ini secara bertahap. Ayat yang ke-12 berkata, katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembeli itu layak menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Jadi Wahyu pasal 4 dan pasal 5 itu bicara tentang hal-hal yang bersifat metafisika, hal-hal yang bersifat tidak kelihatan, yang kejadiannya di sorga, tetapi ketika hal-hal itu terjadi di sorga, berdampak pada kehidupan manusia yang ada di bumi ini. Yohanes ketika dia berada di Pulau Patmos dan Tuhan memperlihatkan satu penglihatan yang supraalami, yang supranatural, yang begitu spektakuler gitu. Ada kitab yang tertulis bagian luar dan bagian dalam, tapi masih termeterai dengan 7 meterai. Kemudian ternyata di sorga, di alam semesta bumi dan alam bawah bumi, itu tidak ada satupun pribadi
yang layak untuk membuka meterai-meterai tersebut. Artinya, mengapa Yohanes menangis dan sedih sama sekali? Karena dia tahu bahwa sejarah perjalanan zaman anugerah atau sejarah perjalanan gereja atau zaman Roh Kudus, rahasianya itu ada di dalam kitab yang dimeterai dengan 7 meterai. Sehingga kalau kitab ini tidak diungkapkan, meterai-meterai ini tidak dibuka, berarti zaman gereja itu belum terungkap. Sehingga ini memang harus dibuka. Tapi kemudian salah satu tua-tua berkata, kamu jangan sedih, jangan bersedih karena anak domba yang telah disembelih, dialah yang layak untuk membuka 7 kitab dengan dimeterai dengan 7 meterai. Anak domba di sini atau singa dari Yehuda, kita sudah tahu bersama, itu menuju kepada Yesus Kristus. Dan dalam Wahyu pasal 5, ini sebenarnya peristiwa yang terjadi setelah peristiwa salib. Jadi anak domba itu telah disembelih, artinya anak domba itu sudah mati, dibunuh, kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga. Kalau saudara baca dalam 4 kitab Injil, Yesus sendiri yang menubuatkan dirinya sendiri, dia memberitahukan bahwa dia akan mengalami penderitaan di Yerusalem, kemudian dia ditangkap, dia dibunuh. Tapi hari ketiga, dia akan bangkit dari antara orang mati. Ini adalah misi yang telah ditetapkan dari kekal, bahwa dia harus datang untuk menjadi tumbal dosa. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Jadi peristiwa yang disebut dalam Wahyu pasal 5, ini adalah peristiwa salib, pasca peristiwa salib. Yesus disalib kira-kira pada hari Jumat. Kalau kita baca dalam kitab-kitab Injil, karena menjelang Sabat. Yusuf Arimatea meminta kepada Pilatus untuk mengambil tubuh Yesus, jenazah, dan dikuburkan. Menjelang Sabat itu artinya hari Jumat. Dan dia bangkit pada Minggu pagi. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, ada kurang lebih 40 hari dia menampakkan diri kepada kira-kira 500 orang. Dan hari ke-40 itu dia naik ke surga. Wahyu pasal 5 itu peristiwa antara hari ke-40 dia naik ke surga sampai Roh Kudus dicurahkan pada hari yang ke-50. Memang kitab Wahyu ini ditulis pada tahun 96 Masehi. Jadi 66 tahun setelah peristiwa salib pada tahun 30. Tapi apakah itu lucu? Ada orang berkatakan itu lucu. Masa peristiwa sudah terjadi baru ditulis sesudah itu 66 tahun kemudian. Saya membuka wawasan Bapak Ibu. Musa menulis kitab Kejadian itu 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu peristiwa yang terjadi dalam kekekalan. Belum ada waktu. Tapi Tuhan menginspirasi kepada dia untuk menulis hal itu. Roh Kudus yang memberitahu kepada dia tentang apa yang terjadi dalam kekekalan. Kemudian Adam jatuh dalam dosa. Kalau kita tarik dari Musa sampai Adam jatuh dalam dosa, itu kurang lebih 2400 atau 500 tahun. Tapi Musa bisa menulis peristiwa-peristiwa itu. Siapa yang menuntun dia? Roh Kudus. Nah, hal ini ketika Yohanes ada di Pulau Patmos, waktunya baru 66 tahun. Tapi kemudian Roh Kudus memberikan pewahyuan kepada Yohanes untuk menulis peristiwa yang terjadi 66 tahun yang lalu. Ini ada kaitan dengan pembukaan 7 meterai. Sehingga ada 3 kali Yohanes menulis ayat 6, ayat 9, dan ayat yang ke-12 menekankan bahwa anak domba yang telah disembelih,
anak domba yang telah mati menebus dosa manusia, yang telah membeli manusia yang menjadi umatnya, menjadi satu kerajaan, yaitu kerajaan Allah. Dia yang layak membuka meterai-meterai tersebut. Jadi peristiwa ini terjadi 10 hari sebelum hari Pentakosta. Kemudian pasal yang ke-6, kalau saudara lihat, ayat yang pertama dan ayat yang kedua, itu adalah peristiwa di mana meterai yang pertama dibuka, keluarlah kuda putih dan orang yang menungganginya. Tadi saya katakan ada 4 kuda. Pertama kuda putih, kedua kuda merah padam, ketiga kuda hitam, dan keempat kuda hijau kuning, dan meterai yang kelima ada jiwa-jiwa yang telah dibunuh berkata kepada Tuhan, kapan pembalasan ini kepada orang-orang yang membunuh kami? Kemudian Tuhan berkata, tunggu waktu sedikit lagi, karena ada jumlah dari orang-orang yang mati syahid, baru ada pembalasan yang terjadi dari Allah. Ini menarik sekali Bapak Ibu, sangat menarik sekali. Saya meneliti ini kira-kira hampir 2 tahun. Buka Google, ada beberapa literatur yang saya ambil. Dan ini memang kesimpulan saya yang terakhir. Ini kesimpulan saya. Artinya ini penafsiran saya setelah membaca beberapa banyak literatur. Saya mengambil sebuah kesimpulan pribadi saya. Apakah itu mungkin bertentangan dengan penafsiran orang? Ya silakan. Tapi saya mengambil sebuah kesimpulan begini. Karena ada yang mengatakan bahwa meterai atau 7 meterai itu belum dibuka. Kalau 7 meterai itu belum dibuka sampai hari ini, pertanyaan saya, meterai yang kelima, yaitu jiwa-jiwa yang orang-orang yang telah dibunuh, jiwa-jiwa mereka berseru kepada Tuhan, kapan pembalasan ini? Berarti ini juga belum terjadi, iya tak? Tapi karena jiwa-jiwa ini berseru kepada Tuhan, berarti ini peristiwa sudah terjadi. Sampai ketika meterai yang kelima dibuka, mereka berseru kepada Tuhan. Kalau saudara baca kitab Wahyu ini sangat menarik sekali. Tadi saya katakan kitab yang sangat luar biasa, karena kitab Wahyu ini menggenapi kitab Kejadian. Kejadian pasal 1 dan pasal 2 itu bicara tentang kekekalan. Karya Allah dalam kekekalan. Allah menciptakan langit dan bumi dan manusia itu dalam kekekalan. Belum ada dosa, belum ada waktu. Dan Wahyu pasal terakhir kalau saudara baca, pasal-pasal yang terakhir itu mengarah kepada kekekalan. Jadi kitab Wahyu itu mengungkapkan peristiwa yang terjadi pada Kejadian pasal 1. Alkitab kita ini sungguh sangat luar biasa karena mengandung rahasia-rahasia peristiwa-peristiwa pekerjaan Allah yang bersifat kekal. Jadi Wahyu pasal 4 dan pasal 5 itu berbicara tentang hal-hal yang bersifat metafisika, hal-hal yang bersifat non-fisik yang terjadi di sorga. Ada 24 tua-tua dan 4 binatang. Kemudian Wahyu pasal 5 itu bicara tentang kitab yang dimeterai dan anak domba, yaitu Yesus Kristus. Jadi akhirnya kitab yang dimeterai dengan 7 meterai itu diserahkan kepada anak domba, yaitu Yesus Kristus, untuk dibuka, untuk diungkapkan. Supaya bukan hanya Yesus yang tahu, bukan hanya malaikat-malaikat yang tahu, tetapi kita jemaat Tuhan yang hidup di sepanjang zaman anugerah atau zaman gereja atau zaman Roh Kudus memahami dan mengetahui dan bisa mengikuti peristiwa-peristiwa ini yang kemudian membuat
kita memiliki pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan, agar kita tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Kalau ada orang berkata bahwa 7 meterai itu belum dibuka, mari kita diskusi. Selain 7 meterai yang terjadi di sepanjang 2000 tahun, ada 7 sangkakala yang nanti akan ditiup, dan ada 7 bokor murka Allah yang terjadi sebelum kita masuk 1000 tahun damai. Menarik sekali kalau saudara baca kitab Wahyu ini, kemudian saudara baca minta tuntunan Roh Kudus, saudara berulang-ulang kali. Seperti saudara membaca satu cerita yang sangat luar biasa, yang sulit dipahami, yang sulit dimengerti. Karena ini mengarah kepada kekekalan dari kehidupan jasmani, kemudian menuju kepada kekekalan, keabadian bersama-sama dengan Tuhan. Nah, mari kita lihat apa yang dibuka oleh Yesus. Meterai pertama, Wahyu pasal yang ke-6. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke-7 meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari ke-4 makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Ada orang, saya tidak sebut gereja, untuk menjaga etika dalam berorganisasi. Ada orang mengatakan bahwa, atau ada pendeta yang mengatakan bahwa meterai pertama, kuda putih ini adalah antikris. Saya mengatakan ini bukan antikris, ini bukan setan. Karena apa? Setan sudah kalah. Dalam Roma pasal 16 ayat yang ke-20, coba kita lihat. Roma 16 ayat 20, semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu, kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Artinya iblis sudah kalah telak. Paradoks dengan apa yang dikatakan Wahyu pasal 6. Ia akan maju sebagai pemenang dan ia akan merebut kemenangan. Ini juga bukan bicara tentang Yesus. Kuda putih dalam Wahyu pasal 6 ini berbeda dengan kuda putih dalam Wahyu pasal yang ke-19. Karena kuda putih dalam Wahyu pasal 19 ada dua indikasi yang memang bertabrakan dengan Wahyu pasal yang ke-19. Yang pertama, dia akan maju sebagai pemenang dan akan merebut kemenangan. Yesus sudah menang dari kekal sampai kekal dan Yesus tidak pernah kalah. Firman tidak pernah mengalami kekalahan. Gereja yang bisa kalah kalau gereja tidak mempertahankan hidup yang benar. Sehingga gereja ketika atau orang percaya secara individu ketika percaya kepada Yesus, dia sudah sebagai pemenang. Tapi untuk menjadi pemenang yang mutlak, dia harus berjuang mengerjakan keselamatan sampai langkah yang terakhir, baru dia ditetapkan sebagai pemenang yang sejati. Jadi yang maju sebagai pemenang dan merebut kemenangan, ini adalah gereja. Sekali lagi, ini bukan antikris dan ini bukan setan, ini juga bukan Tuhan Yesus. Yang kedua, indikasi yang kedua, dia dikaruniakan sebuah mahkota. Kata mahkota dalam Wahyu pasal 6 ini menggunakan kata Stefanos, dikaruniakan, diberikan mahkota. Tapi Wahyu pasal 19, coba kita buka. Wahyu pasal yang ke-19, ayat yang ke-11. Wahyu 19 ayat yang ke-11. Lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, sama-sama kuda putih. Wahyu pasal 6 adalah kuda putih. Dan ia, tidak disebut orang, tapi ia menuju kepada Yesus sebagai Allah, sebagai Tuhan yang menungganginya. Perhatikan, bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Lanjut.
dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat apa? Banyak mahkota. Dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri, yaitu Firman. Banyak mahkota itu menggunakan kata diadema atau sumber mahkota. Jadi berbeda dengan Wahyu pasal 6 yang dikaruniakan mahkota. Di ibadah sektor 2 kemarin, saya khotbah tentang mahkota-mahkota. Ada 5 mahkota. Ini disiapkan oleh Yesus Kristus. Jadi di tangan Yesus ada banyak mahkota yang dipersiapkan untuk semua orang yang percaya kepada Dia. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita mendapat upah keselamatan 1 dinar yang masuk jam subuh jam 6, jam 9, jam 12, jam 3, dan jam 5, itu upah kesepakatan 1 dinar. Tidak dikatakan oleh pemilik kebun anggur bahwa orang yang masuk pagi dengan yang masuk sore upahnya beda, tidak. Memang ada yang komplain, yang masuk pagi-pagi sekali bilang, kenapa kami hanya terima 1 dinar? Sedangkan yang masuk jam 5 sore, kerjanya hanya 1 jam juga 1 dinar. Tapi pemilik kebun anggur berkata, kita kan sepakat, gaji 1 hari 1 dinar. Itu upah keselamatan. Jadi orang yang sudah 40 tahun jadi Kristen, dan orang yang baru bertobat dan meninggal, upahnya 1 dinar. Semua selamat masuk surga. Tapi apakah kita memperoleh mahkota? Upah yang kedua adalah mahkota. Nah, mahkota ini kita dapatkan ketika kita mengerjakan tugas-tugas kita yang dipercayakan oleh seorang gembala kepada kita. Sebagai apa kita hari ini? Sebagai choir, sebagai singers, sebagai WL, sebagai pembersih gereja, dan sebagainya. Mari kita kerjakan pekerjaan itu dengan baik, tanpa berbantah-bantah. Supaya kalau kita mengerjakan pekerjaan itu dengan baik, dan ketika kita kembali nanti ke sorga, kita akan diberikan mahkota-mahkota semua. Saudara bisa bayangkan, kalau nanti di sorga, saudara tidak punya mahkota. Ada orang berkata, yang penting masuk sorga. Iya betul, tidak apa-apa. Tapi kan akan kelihatan, oh orang ini malas waktu hidupnya, sehingga tidak punya mahkota. Amin. Mari kita bekerja sesuai dengan amanat Tuhan, supaya kita memperoleh mahkota. Kita kembali kepada penjelasan saya. Jadi Wahyu pasal yang ke-6 ayat 1 itu berbeda dengan Wahyu pasal 19 ayat 11. Wahyu pasal 19 itu bicara tentang firman, adalah Yesus sendiri. Dan Wahyu pasal 6 ini bicara tentang gereja. Jadi ketika meterai pertama dibuka, itu ada kekuatan besar yang muncul. Dan ini berkaitan dengan hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus yang kemudian memenuhi 120 orang. Dan 120 orang murid ini menyebar ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil. Yesus berkata dalam kitab Matius pasal 28 bahwa setiap orang percaya akan diberi kuasa. Matius pasal 16, kamu akan diberi kuasa, diberi kunci kerajaan surga, supaya apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kamu kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Artinya kita diberi otoritas kuasa oleh Allah. Mengapa demikian? Karena Allah tahu setelah meterai kedua dan seterusnya, itu adalah kesukaran yang besar. Sehingga kalau gereja tidak diproteksi dengan Roh Kudus, gereja tidak diberikan Roh Kudus, gereja hanya sejarah sampai hari ini. Tapi gereja boleh kuat karena ada Roh Kudus yang menuntun kita, yang mengajar kita, sehingga kita terus berjalan pada rel kebenaran firman Tuhan. Gereja yang kuat itu bukan manajemen yang kuat. Manajemen itu perlu menata organisasi. Tetapi gereja yang kuat adalah gereja yang bertumpu pada pengajaran yang benar. Paulus berkata, silakan kamu mendirikan itu di atas emas, di atas perak, di atas batu, di atas kayu, di atas rumput dan jerami. Ada 6 tingkatan iman yang dibangun. Tetapi ingat, kamu harus dibangun di atas satu dasar yang benar, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Hari ini orang membangun dengan seenaknya, tapi yang Tuhan inginkan, mari kita bangun di atas dasar benda-benda yang tidak mudah terbakar. Sebab bagian yang kedua, kayu, jerami dan rumput kering, itu adalah bahan-bahan yang mudah terbakar. Dan kalau
kita diuji oleh api, kita akan rugi. Percuma kita sudah mengiring Tuhan, tapi iman kita didirikan di atas dasar yang mudah terbakar. Tapi marilah kita dirikan iman kita di atas dasar pengajaran yang paling benar, yang sempurna. Di atas emas kalau perlu. Bukan di atas perak, tapi di atas emas. Supaya kita kuat menghadapi penyesatan hari ini. Meterai yang pertama bicara tentang saudara dan saya. Saudara dan saya sudah diberikan kuasa, diberikan Roh Kudus, sehingga kita kuat sampai hari ini. Meterai yang kedua, mari kita lihat. Dan ketika anak domba membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam. Dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Itu adalah meterai yang kedua. Ketika kekuatan ini muncul, dia mengambil damai sejahtera dengan perbuatan-perbuatan yang kalau menurut sekarang itu melanggar hukum. Tapi zaman dulu itu tidak melanggar hukum. Siapa yang kuat menang. Dulu hukum rimba. Siapa raja yang kuat, pasukan yang kuat, senjata yang kuat, dia pasti menang. Dan dia bisa menundukkan kerajaan-kerajaan yang lain. Meterai yang ketiga, kita cepat masuk saudara. Meterai yang ketiga. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedingar, tapi jangan rusakkan minyak dan anggur. Minyak dan anggur ini simbolis tentang hal-hal yang sifatnya rohani. Yang bicara tentang apa yang ada pada gereja, pada orang percaya. Ketika meterai ketiga dibuka, itu terjadi kesulitan ekonomi. Nah, ada orang berpikir begini Bapak Ibu. Ketika meterai ini dibuka, konotasi berpikir mereka itu sampai langsung ke klimaks, ke puncak. Tapi prinsip pembukaan meterai ini ketika dibuka, dia tidak langsung ke puncak, tapi dia mulai dari awal, kemudian bergerak secara perlahan-lahan sampai pada puncaknya sebelum masa antikris. Itu mencapai puncaknya. Nah, kesulitan ekonomi itu sudah terjadi ketika meterai ketiga dibuka. Tapi puncaknya nanti pada masa antikris, di mana orang tidak bisa membeli dan tidak bisa menjual kalau tidak memiliki tanda 666. Itu yang disebut dengan masa kesulitan ekonomi. Dan ini akan digunakan oleh antikris. Antikris akan merangkul mereka dan bekerja sama dengan antikris. Yang menarik, yang saya ingin tekankan di sini meterai keempat. Nanti saudara saya baca, saudara bernalar ya, saudara bernalar. Meterai yang keempat. Ini menarik sekali. Pasti sedang saya baca, saudara sudah bisa terka. Kira-kira siapa di balik rahasia ini? Mari kita lihat. Ayat 7. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning. Saya tidak perlu menjelaskan, tapi saudara sudah tahu. Siapa indikasi? Dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya, dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan dengan sampar,
dan dengan binatang-binatang buas yang ada di bumi. Ada 3 indikasi atau tanda. Yang pertama, ketika meterai keempat ini dibuka, keluar kuda warnanya hijau kuning. Kemudian yang kedua, orang yang menunggangi kuda hijau kuning ini bernama Maut. Dan kerajaan maut mengikuti, dan pekerjaannya adalah membunuh dengan pedang. Artinya, penunggang kuda putih ini bernama Maut, bernama kematian. Maut itu artinya kematian dalam Alkitab. Dan kerajaan kematian mengikuti dia. Artinya semua orang yang mengikuti si Maut ini tidak ada keselamatan. Karena kerajaan kematian, kerajaan maut itu mengikutinya. Dan yang paling luar biasa di Wahyu pasal yang ke-9 ini, 6 ayat yang ke-9 berkata begini. Dan ketika anak domba membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh. Bukan akan dibunuh, telah dibunuh. Sudah terjadi oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lama lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Dan kepada mereka masing-masing diberikan selai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Ada apa setelah meterai kelima? Dan ini kejadiannya setelah meterai keempat. Amin. Saudara tentu mengerti. Jadi peristiwa-peristiwa ini sudah terjadi di masa lampau, di zaman kita. Saya tidak akan bicara meterai ke-6 dan ke-7. Saya hanya akan menekankan meterai yang ke-4 ini dan meterai yang kelima. Ini berkaitan satu dengan yang lain. Meterai yang keempat, orang yang bernama Maut, kerajaan maut mengikutinya dengan pedang, dan kemudian pekerjaannya membunuh. Dan ayat yang kelima, ada jiwa-jiwa yang menuntut kepada sang penguasa untuk balas dendam kepada kematian mereka. Tetapi penguasa berkata, tunggu, ada jumlah dari orang-orang yang mati syahid. Sampai hari ini, begitu banyak orang yang mati syahid untuk Kristus, untuk kesaksian, dan untuk kebenaran. Kemana maut dan kerajaan maut itu nanti akan dihukum, dilempar oleh Allah. Mari kita lihat Wahyu pasal yang ke-20. Wahyu pasal 20. Kita perhatikan. Situ iblis dihukum, kemudian atau Wahyu pasal 20 ini bicara tentang beberapa hal. Yang pertama tentang kerajaan 1000 tahun damai. Bahwa setelah maut dan kerajaan maut dan antikris berkuasa selama 3,5 tahun berakhir, kemudian ada 75 hari di mana gereja diangkat dan berada di udara selama 75 hari, dan kesempatan 75 hari itu Tuhan curahkan 7 bokor muka Allah untuk menghukum semua penduduk bumi yang tertinggal, karena gereja yang sempurna dan orang mati dalam Tuhan sudah dibangkitkan dan kemudian diangkat di awan-awan di angkasa, dan kemudian Tuhan membunuh semua yang ada di muka bumi ini dengan 7 bokor murka Allah. Kemudian bumi yang lama ini direstorasi kembali menjadi tanpa dosa, dan setelah itu kita turun berkerajaan 1000 tahun damai. Setelah peristiwa 1000 tahun damai ini, kita lihat iblis dihukum. Jadi iblis sampai hari ini belum dihukum. Iblis nanti dihukum setelah 1000 tahun damai berakhir. Ketika 1000 tahun
damai dimulai, iblis hanya ditangkap oleh seorang malaikat, saya percaya ini Mikael, menangkap dan memenjarakan dia di Tartarus, atau dikatakan sini jurang maut, selama 1000 tahun damai, sehingga di 1000 tahun damai kita dengan Yesus berkerajaan di sini, itu tidak ada gangguan, tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi kawin-mawin. Karena ada pengajaran yang mengatakan di 1000 tahun damai masih ada dosa, masih ada kawin-mawin, dan sebagainya, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang terjadi hari ini sebelum kita disucikan dan disempurnakan oleh Allah. Jadi 1000 tahun damai, tidak ada dosa, tidak ada perkawinan, tidak ada lagi kematian. Mengapa? Karena setelah manusia jatuh dalam dosa, tidak ada satupun manusia yang mencapai satu hari Allah. Jadi satu hari Allah itu adalah tanda kekudusan Allah, dan orang yang bisa mencapai satu hari Allah, artinya dia bisa hidup kekal. Jadi semua orang yang masuk dalam 1000 tahun damai, itu adalah orang yang bakal nanti masuk dalam kerajaan sorga yang kekal. Mengapa? Karena tidak ada lagi dosa. Mereka sudah diseleksi oleh waktu dan oleh kebenaran. Setelah masa 1000 tahun damai, kita lihat iblis dihukum. Ayat 7 berkata, pasal yang ke-20. Dan setelah masa 1000 tahun damai itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada 4 penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh daratan di bumi. Berarti mereka ada di bawah. Tempat penghukuman iblis itu ada di bawah bumi. Mereka naik untuk menyerang orang-orang kudus yang sedang berkerajaan bersama dengan Yesus, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihinya itu. Tetapi dari langit turunlah api dan menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api. Perhatikan, lautan api ini adalah neraka. Hari ini belum ada orang di neraka. Iblis pun belum dihukum. Neraka itu lautan api. Sekarang yang ada adalah Hades dan Seul, tempat penampungan orang-orang yang mati di luar Yesus. Mereka ditampung di sana, tapi sudah disiksa. Sementara orang yang mati dalam Tuhan itu ditampung di Firdausnya Allah. Di sana ada Abraham. Jadi semua orang yang mati dalam Tuhan itu imannya harus selevel dengan Abraham. Sehingga seperti kejadian Lazarus, dia ada di pangkuan Abraham. Bukan kita semua yang mati dalam Tuhan harus ada di pangkuan, tapi harus selevel imannya dengan Abraham, yang imannya diperhitungkan sebagai sebuah kebenaran. Kita baca terus. Dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Karena neraka itu bukan untuk manusia sebenarnya, untuk iblis dan antek-anteknya. Kita lihat Matius pasal 25. Matius pasal 25. Matius pasal 25 ayat yang ke-41. Matius 25 ayat 41 berkata begini. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kiri, enyalah dari hadapanku, dan kamu orang-orang yang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi neraka itu sebenarnya disiapkan hanya untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Tetapi karena ada manusia yang tidak mau taat kepada hukum Allah, kepada perintah Allah, dan lebih mengikuti perintah iblis, maka mereka juga akan masuk di sana. Jadi sekali lagi neraka itu masih kosong hari ini. Karena itu untuk iblis dan antek-anteknya dihukum. Kita lihat hukuman yang terakhir. Ini hukuman yang terakhir setelah 1000 tahun damai.
Lalu aku melihat suatu tahta putih. Jadi ada dua pengadilan Kristus. Yang pertama 1 Korintus 5, tahta pengadilan Kristus itu hanya untuk orang percaya. Yang tadi saya sudah jelaskan, menerima upah atau tidak menerima upah, menerima mahkota atau tidak menerima mahkota. Itu tahta pengadilan Kristus. Jadi tahta pengadilan Kristus itu terjadi sebelum 1000 tahun damai. Kemudian tahta putih itu terjadi setelah 1000 tahun damai. Dan pengadilan tahta putih ini tidak ada satupun orang yang selamat pada waktu itu. Karena pengadilan tahta putih hanya untuk orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus Yesus selama dia hidup di muka bumi ini. Mari kita baca. Lalu aku melihat suatu tahta putih dan yang besar, dan dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyap bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka dan berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut apa? Perbuatannya. Adi meterai yang keempat, siapa orangnya? Siapa yang menunggang kuda hijau kuning? Siapa namanya? Maut. Dan kerajaan maut mengikuti. Alamatnya di mana? Alamatnya dalam api neraka yang kekal buat selama-lamanya. Itu sebabnya kita bersyukur hari ini kita sudah mengenal Yesus. Dia bukan hanya manusia sejati, tapi dia Tuhan, dia Allah sejati. Mengapa dia disebut Tuhan? Karena dia memiliki hak kepenguasaan di sorga, di bumi dan alam bawah bumi. Filipi pasal 2 ayat 8 dan seterusnya itu mengatakan, mari kita lihat. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, segala yang ada di bumi, dan yang segala yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus apa? Adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya. Ayat yang terakhir, 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20. Yesus bukan hanya Tuhan, bukan hanya punya hak kepenguasaan di sorga, bumi dan alam bawah bumi, tapi dia adalah Allah yang benar. Jadi dia punya dua gelar, sebagai Allah yang benar dan sebagai Tuhan yang benar. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Kita baca bagian terakhir 2-3. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Beri kemuliaan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Juga melepaskan ketegangan, seperti tegang-tegang saudara-saudara dengar firman Tuhan. Ya, memang kitab Wahyu adalah sebuah kitab yang harus membutuhkan pengungkapan khusus. Memang Wahyu artinya sesuatu yang
diwahyukan, tapi perlu pengungkapan, perlu apokalipsi, pembukaan. Karena mungkin banyak yang agak sukar mengikuti saudara-saudara apa yang disampaikan sebab merupakan nubuatan. Tapi saya yakin Roh Kudus ada pada kita semua. Karena kitab ini juga merupakan wahyu dari Roh Kudus kepada Yohanes untuk menulisnya. Dan kalau Roh Kudus yang sama itu ada pada kita, maka kita akan dimampukan untuk memahaminya. Bisa bilang amin? Ya. Dalam ayat 19 Wahyu pasal 1 dikatakan bahwa kitab Wahyu itu menulis hanya 2 hal penting. Apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi. Apa yang sedang dilihat dan disaksikan oleh Yohanes yang masih hidup di kala itu sebagai penulis, dan dia diperlihatkan hal-hal yang akan jadi jauh ke depan, yaitulah hari-hari di mana kita berada. Amin. Jadi hal-hal yang akan datang itu sudah dibuka satu demi satu. Ada meterai, ada 7 sangkakala, ada 7 bokor mukra Allah secara berkesinambungan, saudara-saudara. Dan saya percaya kita sekarang ini sedang ditolong Tuhan memahami hal-hal itu, sehingga kita tidak tergoyahkan dengan ajaran-ajaran yang lain, tapi kita fokus hanya tadi kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang benar dan Allah yang benar. Puji Tuhan. Ada lagu yang digubah oleh ketua umum kita. Betapa rindu hatiku, saudara. Mari kita lakukan pujian itu menjadi doa kita juga bersama, supaya kita dipenuhi dengan kelimpahan anugerah Allah. Kita mengalami Tuhan, kita mengalami pembukaan rahasia-rahasia firman, dan kita fokus hanya kepada Dia saja yang menjadi tujuan hidup akhir seluruh umat manusia masuk di dalam kerajaannya. Betapa rindu hatiku, rindu hatiku, diam di hadirat-Mu, memandang wajah yang mulia dalam kekudusan-Mu. Segenap dosaku dengan darah yang mulia, dan sekarang ku layak menghampirinya. Hatiku menyembah Kau Tuhan. Puji Tuhan. Ingin ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. Urapan Roh Kudus-Mu
mata hati kita tertuju kepadanya, kepada firman-Nya. Apa yang ada di sorga harus kita pandang dengan mata iman. Urayan-urayan mungkin sukar kita tangkap dan pahami, tapi di sini ada Roh Kudus akan menolong saya dan saudara memahami kebenaran-kebenaran itu. Itulah sebabnya angkat hatimu kepada Tuhan, supaya Dia mencurahkan Roh-Nya atas hidup kami. Ku angkat hati dan mari kita bangkit berdiri. Puji Tuhan. Ku angkat hatiku menyembah Kau Tuhan. Ingin ku rasakan jamaah-Mu Tuhan. Haleluya. Curahkan
bersorak untuk Tuhan Juru Selamat Puji kita. Tuhan. Mari kita bertepuk tangan. Haleluya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami telah mengangkat hati kami, Terima kasih. mengangkat suara kami, pujian dan pengagungan kami kepadamu. Karena Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yang merancangkan kekekalan bagi kami bersamamu di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan. Kami membutuhkan pengungkapan rahasia-rahasia firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan menangkap isi hati-Mu lewat kebenaran-kebenaran firman yang disampaikan. Biarlah oleh kuat kuasa Roh Kudus membawa kami kepada kemenangan, datang kepada kemenangan. Terima kasih Bapa di surga, sehingga kami hidup sebagai orang percaya yang terus bertumbuh di dalam iman, bertumbuh dalam kasih dan pengharapan, sementara menanti-nantikan kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Terima kasih, biar kami menjadi umat yang akan menjadi teguh di dalam Tuhan. Walaupun banyak angin-angin pengajaran, kami tidak tergoyahkan. Kami berpegang kepada kebenaran firman yang kami sudah ketahui. Terima kasih Bapa di surga. Berkati hamba firman-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu bagi kami. Pakai lebih dahsyat lagi pengungkapan rahasia firman bagi kami semua, agar kami lebih kuat berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Umat-umat Tuhan juga akan membuka tangan, memberikan korban persembahan, balas berkat berlipat kali ganda seperti janji firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau mengerti segala keberadaan kami, kebutuhan kami, yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, yang susah dihiburkan oleh Tuhan, bahkan yang sakit pun disembuhkan oleh Tuhan. Terpujilah akan nama Tuhan. Dengar doa dan permohonan kami yang kami minta dalam satu nama yang ajaib, nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita diberkati lewat pemberitaan firman. Kita akan memberi persembahan seperti biasa. Saya ajak kita mulai dari sebelah kiri saya, di tengah dan di kanan, silih berganti membawakan persembahan. Kita sambut dengan satu pujian. Tuhan, rindu melayani, ku berikan hanya padamu. Jiwaku rindu Tuhan, selalu dalam hadirat-Mu, agar hidupku Tuhan layak di hadapan-Mu. Hatiku rindu Tuhan, rindu melayani, ku berikan hanya
ini Bapak Ibu sekalian, sebentar jam 12 siang akan diadakan ibadah pelepasan jenazah yang seyogyanya kemarin adalah pemakaman saudara-saudara, tapi atas permintaan keluarga bahwa ada satu saudara mereka yang akan tiba pagi ini, sehingga mereka mohonkan untuk menunda pemakaman untuk hari ini. Jadi tepat jam 12 ibadah pemakaman kita sudah laksanakan, dari pelepasan di rumah duka di Jalan Garuda, hanya lorong apa saya lupa itu. Jalan Garuda ya. Ada tanda bendera putih. Bapak Ibu sekalian, kita hadir dalam ibadah pelepasan jenazah dan juga lanjut dengan pemakaman. Berikut sore nanti pada pukul 5 ada ibadah yang kedua, dan besok hari Senin adalah jam doa bersama tim doa Hana di tempat ini. Kemudian hari Selasa pagi Bapak Ibu sekalian, di ruangan ini mulai pukul 10 akan ada ibadah pemberkatan nikah yang kudus. Berhubung yang akan menikah adalah dua-duanya hamba Tuhan yang nanti catatan sipil diperlakukan di Morowali, sehingga pemberkatan nikah dilaksanakan tanpa pengumuman dari catatan sipil, yang aturannya diumumkan dulu baru dilaksanakan. Tetapi karena pelaksanaan catatan sipil di kabupaten lain, maka hanya pemberkatan di tempat ini. Tepatnya atau lebih pas kita akan lihat pengantin yang akan dinikahkan nanti tanggal 2 tersebut mulai pukul 10 di sini. Kedua-duanya hamba Tuhan dan anak-anak hamba Tuhan. Jadi akan menikah pendeta muda Grendi Yesaya Baide dengan Carla Rahel Kures. Kedua calon mempelai itu silakan berdiri dan melihat ke belakang. Kita beri tepuk tangan untuk Raja Sehari nanti pada tanggal 2. Anak dari saudara keluarga pendeta Sembaide yang dulu pengerja di sini, kemudian menggembala di daerah Siliwangi, kemudian ke Morowali, sampai hari ini ada di Bethlehem, saudara-saudara. Dan saudari Carla ini anak dari saudara Kures, gembala GPDI dulu di Petimbe, saudara-saudara, Petimbe. Juga dulu ayahnya kami yang tempatkan di sana dan sekarang berada di Manado. Untuk itu besok kami harapkan tim pelayan altar bisa tampil semuanya untuk mengikuti acara ibadah pemberkatan nikah hari Selasa. Ya, bukan besok. Ya, hari Selasa tanggal 2. Tanggal 2. Tim musik, kemudian apalagi choirs bisa hadir semua. Dan untuk itu ada undangan khusus bagi jemaat. Ini saya lihat untuk jemaat GPD Eklesia. Jadi yang dengar pengumuman ini, saudara diundang untuk hadir di dalam acara tersebut. Apakah hadir dalam acara pemberkatan nikah dan juga di resepsi pemberkatan nikah Selasa 2 Juli 2024 pukul 10 bertempat di GPD Eklesia Jalan Tamrin. Kemudian resepsi pernikahan pada pukul 18 waktu Indonesia Tengah bertempat di restoran Mary Glow saya kira Mary Glow lantai 2 di Jalan Patimura. Jadi yang dengar pengumuman juga turut diundang, puji Tuhan. Dan doakan saya setelah pemberkatan nikah
di sini akan bersiap menuju ke ujung pandang mengikuti rapat pleno majelis pusat yang akan berlangsung tanggal 2, tanggal 3, dan tanggal 4. Kami akan ada di Makassar. Kemudian hari Rabu kebaktian Pelwap, dan hari Kamis ibadah atau kebaktian keluarga muda. Pada hari Kamis 4 Juli di rumah keluarga Andreas Chandra Buana mulai pukul 7 malam. Dan hari Jumat pemuda remaja, dan hari Sabtu doa puasa kita lagi bersama, lalu disponsori oleh sektor 4. Kemarin sektor 3, saudara. Puji Tuhan. Kami ajak saudara ambil waktu datang berdoa dan berpuasa. Ini umum, saudara, supaya kita terus mendapat penguatan rohani, pengungkapan rahasia firman Tuhan, dan kita lebih siap sedia untuk menyambut kedatangan Tuhan yang pada kali yang kedua, karena hari-hari ini penuh tantangan. Gereja dilanda dengan berbagai pengajaran seperti yang disentil dalam khotbah tadi. Ada ajaran-ajaran yang tidak seperti yang kita percayai, dan untuk mengokohkan kita dalam keimanan kita sesuai apa yang kita percaya dalam firman Tuhan, maka kita jangan lalai beribadah. Puji Tuhan. Saya belum melihat sektor yang giat, saudara-saudara, untuk menggiatkan sektornya untuk beribadah kepada Tuhan. Kemudian juga yayasan, saudara-saudara, mungkin akan sudah bisa lagi adakan pertemuan berikutnya melengkapi persiapan untuk kepengurusan lengkap untuk kita majukan kepada notaris. Berikut apalagi ya saya mau umumkan. Kita akan bantu dalam doa Bapak Lempung yang sebentar lagi akan menjalani operasi lagi untuk mengeluarkan pen yang pernah dipasang karena beliau mengalami cedera pada sebuah kecelakaan, ditabrak oleh anak-anak muda naik motor, lalu harus menjalani operasi. Dan sudah saatnya pen yang dipasang dalam tulang beliau akan dikeluarkan, dan kita doakan supaya operasi tersebut berjalan dengan lancar, dengan baik. Kita berdiri bersama-sama, kita akhiri ibadah ini Bapak Ibu sekalian. Kami harap kita hadir dalam ibadah pelepasan jenazah. Puji Tuhan. Kita nyanyikan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih.
sudah memberkati kami hari ini lewat ibadah yang kami sudah selenggarakan. Dari awal, pertengahan sampai pada tamatnya, kami merasa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Karena kata firman-Mu, di mana 2-3 orang berkumpul karena nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih, sempurnakan semua yang kami sudah lakukan, ibadah yang kami sudah persembahkan kepadamu, dan biar ini membawa kami lebih tekun lagi mengiring Tuhan, dan lebih bersungguh hati melakukan segala kebenaran firman Tuhan. Yang tidak sempat hadir pagi hari ini Tuhan, gerakan hati mereka agar sore nanti kami terkumpul pula untuk beribadah bersama-sama. Mereka yang terhalang karena sakit penyakit, kami mohon belas kasihan Tuhan menjamah mereka di dalam nama Yesus Kristus. Mereka dipulihkan dan disembuhkan. Para manula yang tak sanggup lagi duduk bersama kami karena faktor fisik dan usia yang sudah lanjut, tapi kami berdoa Tuhan, lawat mereka di rumah masing-masing Tuhan. Beri penghiburan, berikan kekuatan bagi keluarga, anak-anak, cucu yang merawat. Biarlah mereka melakukan semua dengan penuh kasih sayang, karena kami hidup di atas muka bumi sangat-sangat terbatas. Tapi kami yakin Tuhan, Engkau menyiapkan kekekalan bagi kami di dalam kerajaan-Mu, hidup bersama-Mu di dalam kemuliaan-Mu yang kekal. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk ibadah pelepasan jenazah yang sebentar lagi kami akan lakukan. Tuhan, kiranya beri kekuatan bagi kami hamba-hamba-Mu, dan himpunkan umat-umat Tuhan untuk kami saling menghibur satu dengan yang lain. Bahkan acara-acara selanjutnya kami bawa dalam tangan Tuhan. Tuhan akan menolong kiranya. Terima kasih Bapa di sorga. Ibadah kami yang kedua nanti sore, kami mohon campur tangan Tuhan. Terima kasih, terpujilah akan Tuhan. Kami bawa juga Bapak Pelempung Tuhan, yang sebentar lagi akan menjalani operasi kembali untuk mengeluarkan sesuatu dari tubuhnya sebagai alat penolong penyangga baginya. Bila itu sudah akan dikeluarkan, biar tangan Tuhan terus menyertai, memberkati tangan para medis dan para dokter yang melaksanakannya, supaya operasi ini berhasil dengan baik. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Acara pemberkatan nikah tanggal 2 di tempat ini kami juga serahkan dalam tangan-Mu, biar di dalamnya Tuhan punya nama yang dipermuliakan, karena kami menghargai dan menghormati kebenaran firman yang menyangkut pernikahan kami umat manusia. Terima kasih penerbangan hamba-Mu nanti ke Makassar. Sesudah itu dalam mengikuti rapat pleno majelis pusat, Tuhan akan menolong bahkan kami semua dari setiap anggota majelis pusat yang datang dari berbagai tempat. Kami boleh terkumpul di Makassar dengan segala berkat daripada Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan memberkati kami semua, memberkati bangsa dan negara kami, dan pemerintah kami yang sedang bertugas. Terima kasih. Kami percaya Tuhan sudah melimpahkan berkat-Nya dalam hidup kami. Dengan iman kita menadahkan tangan kepada Tuhan. Kekasih-kekasihku, kita kembali ke tempat kita masing-masing, membawa berkat dan nikmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, perlindungan, pimpinan, dan pengurapan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai saat pagi hari ini sampai hari Maranatha, Yesus kembali kali yang kedua. Haleluya. Yang percaya berkata amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita.